Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya bersama ketiga teman saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Metode Dakwah Rasulullah SAW untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metode dakwah. Saya Muhammad Masduki Mahfud akan menjelaskan poin pertama dan kedua. Yang pertama yaitu adalah metode dakwah Rasulullah. Cara pengertian metode dakwah di sini dipahami adalah cara-cara berdakwah untuk mencapai suatu tujuan dakwah yang efektif dan efisien. Nah, dalam hal ini Rasulullah melakukan metode melalui pendekatan individual dengan mengumpulkan kaum kerabatnya atau keluarganya di Bukit Sofa, dan kemudian berkembang melalui pendekatan secara kolektif yang dilakukan saat beliau berdakwah ke Taif dan pada musim haji. Nah, dalam melakukan metode dakwah ini Rasulullah berdasarkan Quran surat An-Nahl ayat 125 di sini dijelaskan ada 3 prinsip umum tentang metode dakwah. Yang pertama yaitu metode hikmah, yang kedua metode mau'izah hasanah, dan yang ketiga adalah metode mujadalah billati hiya ahsan. Maksudnya dalam melakukan dakwah di sini harus menerapkan prinsip-prinsip yang ada, yaitu 3 prinsip ini: hikmah, mau'izah hasanah, dan mujadalah. Yang selanjutnya yaitu dalam melakukan dakwah, dalam metode dakwah di sini ada beberapa tahapan. Nah, di sini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW dari hadisnya, yaitu man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika al-aful iman. Beliau bersabda, siapa di antara kamu melihat kemungkaran maka harus diubah dengan tangannya, maksudnya yaitu dengan kekuasaannya. Dan jika tidak mampu itu dengan lisannya, dan tidak mampu maka dengan hatinya. Dan yang terakhir ini atau dengan hati ini adalah selemah-lemahnya iman kita. Nah, dalam hadis tersebut terdapat 3 metode. Nah, yang pertama tadi adalah bilyadi atau dengan tangan. Yang dimaksud tangan di sini bisa dimaknai secara tekstual dan bisa juga dengan dipahami secara berarti kekuasaan atau suatu power. Dengan metode dengan kekuasaan ini akan berjalan efektif bila dilakukan oleh penguasa yang berjiwa dakwah. Artinya kalau kita menjadi penguasa atau kita berkuasa dalam suatu masalah, kita bisa menangani suatu masalah tersebut dengan kekuasaan kita. Jika kita adalah orang yang berjiwa dakwah, maka sesuatu yang buruk bisa diselesaikan dengan baik. Yang kedua yaitu metode dakwah dengan lisan. Nah, yang pertama tadi ketika tidak bisa menggunakan dengan tangan, maka kita lakukan dengan lisan kita. Yang maksudnya adalah dengan kata-kata yang lembut, dapat dipahami oleh umat, bukan kata-kata yang kasar dan menyakitkan hati. Yang ketiga yaitu dengan metode apabila dengan tangan tidak bisa, dengan lisan tidak bisa, maka dengan hati. Maksudnya yaitu dengan keikhlasan dalam berdakwah, senantiasa mencintai umat dengan ikhlas. Atau jika penerima dakwah atau orang yang kita ajak ada menolak pesan dakwah kita atau bahkan mencemooh, mengejek kita, kita tidak perlu membalas membencinya atau tidak perlu
membalikkan apa yang telah mereka lakukan, tapi justru dengan kita mencintai umat dengan ikhlas hati, kita hendaknya harus mendoakan mereka yang sudah mencemooh kita. Selain ketiga metode tadi, sebenarnya yang paling utama yaitu adalah uswatun hasanah atau memberi keteladanan kepada segala hal. Ini yang paling utama dari akhlak Nabi. Kunci sukses dari keberhasilan dakwah Nabi sebenarnya pada poin ini, uswatun hasanah, yaitu menjadi teladan yang baik. Yang kedua adalah strategi dakwah Rasulullah. Nah, di sini dakwah Rasulullah ini juga menggunakan strategi-strategi. Sejak awal perjalanan dakwahnya Nabi Muhammad itu, Nabi sudah menerapkan strategi yang sangat baik, yaitu dengan menggunakan prosedur sangat bertahap. Yang pertama, beliau itu di banyak kisah diceritakan bahwasanya Nabi mengawali dakwahnya itu secara sembunyi-sembunyi, yaitu dengan melalui keluarga terdekat, dengan kerabat-kerabat terdekat. Dengan prosedur ini Rasul bisa menghimpun beberapa pengikut yang militan, diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa orang lainnya yang tergabung dalam as-sabiqunal awalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan Nabi juga berdakwah kepada orang-orang yang elit, yaitu yang memiliki keluhuran moral, intelek dan nalarnya jalan. Maka sekali orang tersebut bisa didakwahi atau bisa masuk Islam, akhirnya menjadi kekuatan bagi Islam sendiri. Dan prosedur gerakan Nabi setelah sembunyi-sembunyi yaitu melakukan dakwah secara terang-terangan. Yang selanjutnya adalah kode etik dalam dakwah. Yang pertama yakni pengertian kode etik dakwah. Kode etik dakwah adalah kumpulan antara aturan-aturan atau norma-norma yang harus dihormati dan ditaati serta dijadikan landasan dalam berdakwah. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dakwah. Bentuk-bentuk kode etik dakwah ini terbagi menjadi 7, yang mana ketujuh bentuk ini sudah dimusyawarahkan dan mufakat oleh perkumpulan dai dan mubalik. Yang pertama, tidak memisahkan antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, tidak melakukan toleransi antar agama. Memang dalam agama ini dianjurkan untuk toleransi, tapi hanya dalam batasan-batasan tertentu dan tidak menyangkut masalah keagamaan. Yang ketiga, tidak menghina sesembahan non-muslim. Yang keempat, tidak melakukan diskriminasi sosial. Yang kelima, tidak memungut imbalan dalam kegiatan berdakwah. Yang keenam, tidak berteman dengan pelaku maksiat. Yang ketujuh, yang terakhir, tidak menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui oleh dai. Selanjutnya adalah karakteristik dakwah. Karakteristik dakwah di masa Rasulullah ini dibagi menjadi 2 periode, yakni yang pertama dakwah periode Mekah dan dakwah periode Madinah. Untuk yang pertama, dakwah periode Mekah ini, karakteristik dakwah pada Mekah ini lebih pada penguatan akar atau akidah tauhid mutlak, seruan dan risalah seperti yang disampaikan oleh nabi-nabi Ibrani lainnya yang disebutkan dalam perjanjian lama. Inti ajaran menegaskan bahwa Tuhan itu Esa, Dia Maha Kuasa, Dia adalah pencipta alam raya, dan bahwa akan datang hari balasan pahala di nanti mereka yang melaksanakan perintah Tuhan, dan hukuman yang pedih di neraka menanti orang yang mengabaikinya. Yang kedua, karakteristik dakwah Rasulullah pada periode Madinah. Pada periode Madinah ini Rasulullah SAW berdakwah yang di dalamnya, yang didakwah di Madinah ini
membuat atau menjadikan sebuah perjanjian, yakni antara kaum Ansor dan kaum Madinah. Selain itu, Rasulullah SAW mempertegaskan tentang kaum musyrikin yang tinggal di Madinah, yakni tidak diperkenankannya kaum musyrik berkumpul bukan dalam tataran pemikiran, namun yang diperkenankan adalah perkumpulan antar suku. Dalam perjanjian itu, perjanjian antar kaum Muhajirin dan Ansor, dicantumkan materi yang mengatur hubungan antar pribadi di kalangan orang-orang musyrik di dalam masyarakat Islam. Terima kasih. Oke teman-teman, kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu poin pendekatan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendekatan yang digunakan Rasulullah pada zaman itu yaitu ada 5. Yang pertama, pendekatan personal. Pendekatan personal adalah pendekatan dakwah yang digunakan oleh Nabi saat setelah mendapatkan wahyu di Gua Hira. Ini prakteknya sembunyi-sembunyi, mulai dari keluarga dekat dan sahabatnya terlebih dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk mendapatkan dukungan dan untuk menghindari penolakan serta kontroversi dari orang-orang Quraisy di zaman dahulu. Terus yang kedua yaitu pendekatan majelis taklimiyah, yaitu pelaksanaan dalam pendekatan ini dengan memberikan fokus pembelajaran secara bersama-sama dalam satu momen atau event. Sebagai contohnya yaitu dakwah yang dilakukan di rumah Al-Arham atau Al-Arham bin Abi Al-Arham. Yang ketiga ada pendekatan delegasi. Di sini sudah paham dari redaksi delegasi, pasti teman-teman sudah paham sudah tidak asing lagi dengan bahasa delegasi, yaitu mendelegasikan seorang untuk tujuan tertentu. Yang keempat ada pendekatan promosi. Di sini suatu pendekatan yang dalam pelaksanaan dengan menyampaikan pesan yang dikarenakan terdapat tujuan tertentu, seperti halnya promosi barang yang terjadi pada hari ini yang sering kita lakukan. Terus yang kelima ada pendekatan filantropi. Di sini pendekatan yang dilakukan dengan langsung mencontohkan perilaku praktek real, seperti ringan tangan, meras asih dan lain-lainnya. Masuk ke poin yang selanjutnya yaitu keistimewaan dakwah Rasulullah SAW. Pastinya dalam suatu kegiatan pasti memiliki keistimewaan atau keburukan. Di sini kita bahas terkait keistimewaan dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama berasal dari Allah, di sini bersifat aulia dari Al-Quran dan hadis. Terus ada yang komprehensif, di sini menyeluruh, tidak ada yang terlewat satupun. Di sini dakwah yang dibawa oleh Rasulullah itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia di dunia ini, walaupun sampai ke akhirat juga. Yang ketiga ada universal, ini misi dakwah Rasulullah ini tidak mengenal batas waktu, tempat dan etnis, melainkan dilakukan sepanjang zaman, tidak ada batasan manapun dan dilakukan sepanjang zaman. Yang keempat atau mengenal balasan amal, yaitu dakwah yang dibawa Rasulullah SAW tidak sekedar nasihat, norma serta nilai, tapi sekaligus mengajarkan bahwa ada balasan, yaitu pahala bagi orang yang patuh dan neraka bagi orang yang ingkar. Terus yang kelima yang terakhir yaitu moderat, dakwah yang dibawa Rasulullah bersifat mengenal Islam, yaitu melarang pengaruhnya bersifat berlebihan atau fanatik dalam beragama maupun muamalah. Akan tapi terdapat juga larangan untuk bersikap semena-mena. Jadi ada labirin tersendiri dan kita tidak boleh berlebihan atau fanatik terhadap agama maupun muamalah tertentu. Mungkin itu poin dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai faktor yang mendukung keberhasilan dakwah Rasulullah SAW. Faktor-faktor subjektif yang melatar belakangi keberhasilan dakwah Rasulullah SAW telah banyak dikemukakan oleh para pengamat sosial keagamaan. Terdapat bukti historis yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa tidak ada variabel yang sangat spesifik yang dapat menjadi penjawab keberhasilan dakwah Rasulullah SAW. Instrumen dan lingkungan sosialnya bahkan tidak cukup kondusif untuk melahirkan perubahan. Tetapi bila kita cermati faktor subjektifnya, maka kita akan menemukan variabel pengikatnya yang cukup dapat diperhitungkan untuk menciptakan perubahan yang signifikan. Yang paling utama adalah kepribadian beliau sebagai seorang dai. Potret kepribadian beliau dinyatakan oleh Allah sebagai uswatun hasanah, yakni terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, sesungguhnya
telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan dari hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Menyangkut firman-Nya yang menyatakan bahwa beliau Rasulullah SAW merupakan uswatun hasanah. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa beliau menjadi khudwal solihah fi kuli al-umur, teladan terbaik dalam semua aspek. Sementara Aisyah radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, beliau menjawabnya dengan ringkas, khuluqu al-Quran. Sebagaimana hadis riwayat Muslim yang berbunyi, dari Sa'ad bin Hisyam, ia berkata, saya bertanya kepada Aisyah, saya katakan, kabarkan kepadaku tentang akhlak Rasulullah SAW. Aisyah pun menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kunci dari keberhasilan dakwah Rasulullah SAW adalah kepribadian beliau sebagai seorang dai yang telah mengamalkan Islam yang didakwakannya untuk dirinya sebelum mengajak kepada orang lain, untuk mengamalkannya dan memberi teladan yang baik dalam menghadirkan istibat bagi dirinya, dan kemudian menularkannya kepada para kadernya. Demikian penjelasan dari kelompok kami.